Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Malam Satu Suro. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Santet Malam Satu Suro. Si pengung dan saya dan tetap Mas Sabto sebelumnya pernah mendengar suara genteng yang berjatuhan di malam hari. Pernah, Mas. Itulah dia santet jenis kiriman makhluk gaib. Sebenarnya berapa santet yang dilayangkan oleh Sumerap? Lebih dari 3. Sebanyak itukah? Itu baru yang diketahui hingga sekarang. Sumerap bukan tipe musuh yang mudah ditebak. Pemikirannya setiap hari bercabang. Itu artinya dia baru memasang akar di rumah ini. Benar sekali, untuk buahnya akan tumbuh jika batang dan daunnya telah lebat. Dan tahukah kalian siapa yang akan memenuhi daun serta batang dari penyerangan ini? Jika akarnya adalah Pak Suroso, berarti kemungkinan ada batang dan daun yang harus dipenuhi untuk memiliki buah. Kedua unsur itu adalah... Benar. Bapak dan ibumu yang akan dijadikan daun serta batang dari santet yang akan menumbuhkan buahnya. Kurang ajar. Dia telah berpikir sejauh ini. Kita harus menggagalkannya. Apakah bisa disembuhkan sama seperti Bu Yati yang hanya bermodalkan memandikannya dengan bunga kandil? Tidak, itu beda kasus. Aku masih kepikiran dengan Ramli mengapa dia sedendam itu dengan keluargaku. Ada kalanya yang kita anggap baik itulah keputusannya tidak sesuai. Jadi mulai sekarang jangan arahkan setiap masalah pada orang yang salah. Baiklah, sekarang kita persiapkan tutup rumah kita seharian. Jangan ada satupun warga yang mengetahui kegiatan kita. Siap, Mas? Pak Romo dan Sabto menyiapkan pandan dan ilalang melingkar untuk ditempelkan di setiap pintu. Sedangkan Kirana melakukan persiapan untuk segera memandikan ibunya, Bu Yati. Sedangkan Maman, dia menaburkan beras di hadapan rumah, samping belakang hingga atas rumah untuk memastikan sinyal atau mata-mata Sumerap melalui makhluk yang biasa memberikan informasi terhadapnya. Setelah dirasa selesai, Pak Romo segera memasuki kamarnya dengan membawa sebuah kain putih berisi bunga kantil untuk diberikan kepada Kirana. Cepatlah lakukan. Biar kami yang menjaga di luaran, paham? Jika ada masalah, segera buka pintu apapun itu. Iya, Mas. Brengsek Romo. Kenapa, Mbak? Mata-mataku telah dibutakan penglihatannya oleh Romo sialan itu. Tidak aku sangka kita mempunyai musuh baru yang lebih cerdik dari Maman. Maksudmu makhluk yang biasa bertengger di atas rumah Kirana tidak bisa lagi memberikan informasi pada kita? Benar. Satu persatu langkahnya sangat berbahaya. Kita harus segera mempercepat pembunuhan terhadap orang tua Sabto. Apakah itu tidak terlalu terburu-buru? Kita harus tumbuhkan batang serta daunnya untuk menumbuhkan buah dari santet yang kita serang di malam satu suro ini. Apakah kau ingin mengutusku untuk mengacaukan rencananya? Pikiran yang tepat. 3 hari setelah kematian Pak Suroso, Maman serta Sabto mengangkat tubuh Bu Yati menuju kamar mandi. Kirana tampak siap menghadapi segala permasalahan yang akan terjadi jika mungkin pilihan ini adalah langkah terakhir. Berbeda dengan Pak Romo, dirinya masih sangat menyayangkan langkah Suroso yang membuat putri kesayangannya Kirana menjadi sangat terpukul. Jika santet itu menyerang di momen seperti ini, kita akan kalah telak. Kirana kau adalah putri satu-satunya almarhum Pak Suroso dan Bu Yati. Kau harus yakin laga ini bisa menjadikan ibumu sehat kembali.
Aku sudah siap dengan itu, tapi bagaimana jadinya jika Mbak Sumar menyerang di saat yang seperti ini? Sabto mendekati Kirana yang berada di pintu kamar mandi. Ibunya Bu Yati telah didudukkan di kursi yang telah dulu diletakkan di kamar mandi. Kamu adalah orang baik. Kamu putri kesayangan sepeninggal bapakmu. Aku yakin kamu bisa. Jangan ragu deh. Sekarang mandikan ibumu. Aku dan Sabto akan menjagamu dari depan pintu kamar mandi ini. Jika ada apa-apa, ketuklah pintu 3 kali. Baik, Mas. Namun berbeda lagi jika ada yang mengetuk pintu dari arah depan kamar mandi. Aku akan berikan kode. Kode seperti apa, Mas? Jika aku mengetuk hitungan ganjil, maka Sabto dan aku yang mengetuknya. Tapi jika hitungan genap, itu bukan kita, melainkan itu adalah ketukan orang lain. Kau paham? Baiklah, aku paham. Lakukan tugasmu dengan baik. Kirana segera menutup pintunya. Dia melakukan tugasnya untuk memandikan ibunya dengan bunga kantil pemberian Pak Romo. Pak Romo menjaga pintu depan rumahnya. Sepertinya ada sesuatu yang akan datang dengan tiba-tiba. Sebentar lagi, Mas. Oke deh, aku tunggu ya. Suara ketukan pintu dari arah belakang rumahnya mengganggu fokus Sabto. Ketukan pintu itu menambah keras bersamaan dengan bunyi langkah kaki yang berbolak-balik di hadapan pintu. Sabto mulai ragu, rasa penasarannya ingin sekali membuka pintu itu dan melihat siapa orang di balik pintu itu. Tapi sekali lagi dia sedang mengemban tugas untuk menjaga istrinya, Kirana, yang belum selesai juga menyelesaikan tugasnya. Sabto pun memutuskan keputusannya. Dia pergi menuju pintu belakang dan meninggalkan Kirana yang sedang memandikan ibunya Bu Yati. Aku akan cek sebentar. Sementara itu Kirana telah usai memandikan ibunya dan mendapati Bu Yati telah sadar. Bu, Ibu, Kirana putriku, Ibu kangen kamu do. Bapak mana? Apakah Bapak sehat-sehat saja? Bapak sudah... Maksudmu Bapak sudah meninggal, Bu. Bu Yati langsung syok, memegangi mulutnya dengan kedua tangannya. Tidak mungkin. Kirana langsung memeluk ibunya yang merasa syok itu. Ibu tidak usah sedih ya. Adik aku yang akan menjaga ibu. Iya, Nduk. Sekarang ganti pakaian ibu. Iya, Nduk. Sembari mengganti baju, Kirana masih memandangi pintu kamar mandinya. Apakah suaminya Sabto masih berada di luar pintu? Apakah dia masih terjaga? Mas Sabto? Panggil Kirana dari luar pintu kamar mandi, namun tidak ada jawaban yang terucap dari balik pintu. Sabto segera membuka pintu belakang, tapi dia makin ragu, nyalinya makin penasaran manakala pintu itu masih berbunyi. Dia pun memegangi gagang pintu rumah belakangnya dengan pelan-pelan. 3 ketukan pintu dari balik pintu kamar mandi itu berarti ketukan dari Maman atau Sabto. Kirana senang sekali mereka berdua masih menunggu tugasnya. Bu, ayo kita keluar. Iya, Nduk. Namun ketika Kirana membuka pintunya, ketukan itu terketuk lagi 1 kali, sehingga jadilah bilangan genap ketukan yang berarti 4 ketukan pintu. Sabto juga membuka pintu belakangnya secara perlahan setelah dibuka. Kowe. Mereka berdua terkejut, ternyata di balik pintunya adalah... Halo, Mas. Halo, Mbak. Ternyata masing-masing pintu yang diketuk adalah orang yang bukan dimaksud. Sabto mendapati Citra sedang berdiri tegak dengan menggunakan tudung hitam. Sedangkan Kirana dia mendapati sosok Ramli dengan wajah sumringah. Ramli, Apa kabar, Mbak? Kirana pun langsung menutup pintu, tapi tangan Ramli lebih dulu menahannya. Citra menarik tangan Sabto sehingga terjatuh. Dia pun langsung menutup pintu belakang rumahnya. Citra masih memandangi wajah Sabto yang memelas itu. Sudah lama tidak bertemu lagi, Mas, ucap Citra sambil membereskan bajunya. Sabto bangkit berdiri dan menatap wajah Citra dengan penuh tanda tanya. Apa yang kau lakukan di sini? Aku rindu, Mas. Apa maksudmu? Apakah kau tidak rindu padaku, Mas? Aku tidak merindukanmu bukan berarti aku tidak ingin mendekatimu. Kita telah berbeda. Aku telah menikahi Kirana, jadi aku mohon padamu untuk tidak menggangguku. Apa hanya itu jawabanmu? Aku ingin masuk rumah. Tolong jangan ganggu diriku lagi, Mas. Citra langsung menaburkan tepung di hadapan wajah Sabto hingga matanya kesakitan dan terasa perih. Citra segera memukul punggung Sabto hingga terjatuh pingsan dan segera menyeret tubuh Sabto untuk mencegah Kirana mendatanginya. Tolong lepaskan, Mas. Ramli menarik tangan Kirana hingga membuat Kirana meringis kesakitan. Ikutlah denganku sekarang.
Ramli menarik tangan Kirana hingga terseret ke depan pintu kamar mandi. Bu Yati mencoba untuk menahannya, tapi tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Kemari ikut aku. Sementara itu, Pak Romo memberanikan diri untuk keluar rumah. Dia sudah mengira bahwa ada kejanggalan di luar rumah. Pak Romo melangkah sejauh 2 meter dari tempat di mana dia berpijak. Ada sekelebatan bayangan hitam berlari membelakanginya masuk ke dalam rumah. Siapa itu? Pak Romo mulai tidak nyaman dengan posisinya yang sudah berada di luar rumah. Dia pun kembali masuk ke rumah untuk mengecek siapa sosok sekelebat hitam yang berlari membelakanginya itu. Baru beberapa langkah kakinya berpijak, Pak Romo dikejutkan dengan suara langkah kaki yang menuju ke arahnya. Memang benar keluarga Pak Suroso tidak diragukan lagi untuk segera dibunuh. Ucap seorang lelaki bersuara berat dengan perkiraan usia 50 tahunan. Apakah kau masih ingat denganku, Romo? Romo pun membalikan pandangannya ke arah belakang. Tubuhnya agak bergetar dan sedikit merinding. Suara itu tampak tidak asing. Samar-samar masih diingatnya dalam pikiran Romo. Bagaimana? Apakah kau bisa tenang hari ini di 3 hari kematian kakakmu, Romo? Tanya pria itu yang ternyata adalah Mbah Sumerep. Koi, selamat kembali ke rumah orang lemah. Mau apa kau kesini? Bukankah sudah jelas kau sudah menaruh serpihan beras di depan rumah? Itu menandakan sikap waspadamu harus aku patahkan sekarang. Aku tidak habis pikir 25 tahun yang lalu kau masih menyimpan dendam ini pada keluargaku. Bukankah dendam tercipta karena kasih sayang dan perhatian yang tertolak dengan tidak sopan? Apakah manusia sepertimu menyadari perasaan orang lain? Ketika dirinya berada di abang mabuk cinta, lalu kamu dengan mudah menjepit perasaan itu dengan pernikahan. Alangkah baiknya orang sepertimu bermuhasabah diri. Cinta bukanlah sebuah tuntutan, tapi cinta adalah tuntunan yang harus dijalankan. Apakah tuntunan kakakmu telah mengarahkan pada cinta yang sebenarnya? Jika memang cinta menuju pada pernikahan dan berujung untuk kebahagiaan, arah cinta tidak bisa dibelokkan dengan omong kosong yang bisa menghancurkan lidah para manusia yang bersikeras memperbaiki dirinya. Ingat, lidah itu lebih tajam dibandingkan belati yang mematikan. Mari kita bandingkan secara perasaan. Apakah kau pernah merasakan cinta jika hanya berpadu pada teori semata? Teori cinta tidak bisa diakali, tapi cinta juga tidak memaksakan diri untuk dikenali dalam diri manusia. Cinta, dendam, kematian, rasa iri, dengki, sakit hati, dan tidak menerima takdir. Dari manakah semua itu berasal jika bukan karena kakakmu sendiri yang meluapkan semuanya ke dalam kehidupanku? Itu karena hatimu lemah dan tidak memiliki keyakinan yang tinggi. Sabta, maafkan aku melakukan ini karena hatiku dibutakan oleh dendam dan cinta. Aku tidak mampu mengimbanginya. Jangan mati dulu, Sabto. Aku harap kamu bisa menerima aku walau di detik-detik kematianmu nanti. Citra pun mengikat kedua tangan Sabta dan menyumpal mulutnya dengan kain agar ketika Sabto terbangun dia tidak bisa berteriak kencang dan meluapkan rasa bencinya kepada Citra. Sementara itu Kirana diseret menuju dapur dan kedua tangannya diikat secara paksa oleh tali agar tidak mampu berontak. Bu Yati yang melihat putrinya merasa tertekan tidak mampu menyeimbangkan pikiran kosongnya. Bu Yati pingsan dengan pikirannya yang sangat kacau, hatinya sangat syok. Maman mulai merasakan kejanggalan, dirinya tidak mampu lagi menahan keingintahuan keadaan Pak Mulyo dan Bu Wati yang masih di dalam kamar. Dia pun mencoba untuk membuka kamar secara perlahan. Pintu itu dibukanya oleh Maman sambil menundukkan badan.
Tapi Maman terkejut dengan posisi kedua tuannya, yaitu Pak Mulyo dan Bu Wati yang sudah terbujur kaku dengan mulut penuh dengan darah. Kedua tangannya terlentang di lantai. Tuan! Maman segera berlari ke arah kedua tuannya yang sudah tidak bernyawa itu. Pak Mulyo, Bu Wati! Maman menggerak-gerakkan kedua tubuh tuannya itu. Pak, Bu, ojo mati dhisik. Sumerep. Maman geram, kedua tangannya mencengkeram lantai. Mata Maman memerah, air matanya berjatuhan. Dia merasa kehilangan sosok tuannya yang terkenal sangat baik itu. Ojo mati. Bersamaan dengan itu, suara endusan nafas berat terdengar dengan jelas. Pintu kamar tertutup dengan rapat. Maman merasakan kehadiran makhluk bertubuh besar itu berada di belakangnya. Suara makhluk itu memberikan aroma kematiannya melekat. Ojo mati, Bu. Pak. Ucap Maman lirih sambil menangis. Maman terlempar hingga tubuhnya menabrak dinding kamar. Darahnya mengucur deras. Kejadian 25 tahun yang lalu terulang kembali. Tangan Maman masih bisa bergerak tapi tidak leluasa. Dirinya merangkak perlahan menuju tempat kedua tuanya sudah tewas di tempat. Pak, Bu, ojo mati. Maman pingsan di tempat, darahnya membasahi lantai. Malam itu serangan mendadak yang diarahkan oleh Mbak Sumerep kepada keluarga Kirana memang sudah direncanakan. Dengan hasil seperti ini, santet malam 1 Suro telah aktif. Akarnya Pak Suroso, batangnya Pak Mulyo, daunnya Bu Wati. Buah dari santet malam 1 Suro akan diketahui jika hari itu tiba. Mbak Sumerep berhasil mengalihkan perhatian Romo yang telah terfokuskan kepadanya. Kau kalah telah, Romo. Pasukanmu telah kalah telah. Bersujudlah di hadapanku sekarang. Mas, ucap Kirana dari arah belakang Pak Romo dengan suara lirih. Kirana, Sabto. Romo tidak habis pikir bagaimana bisa Sumerep merencanakan ini semua. Romo, riwayatmu telah habis. Ramli memegangi tubuh Kirana dan Sabto yang sudah tidak berdaya. Citra berjalan mendekati Romo sambil mengarahkan pandangannya yang tajam ke arah Pak Romo lalu berkata, "Sekarang bersujudlah di hadapan Mbak Sumerep. Kau pantas mendapatkan itu." Bersujud di hadapan orang yang membunuh keluargaku. Sehina itukah harga diriku terhadap para iblis? Ketahuilah, Sumerep, kau bukanlah satu-satunya orang yang tersakiti. Masih banyak orang yang senasib denganmu. Kau telah digelapkan oleh perjanjian iblis. Ramli kesal mendengar hal itu. Dia pun menjatuhkan Kirana dan Sabto secara bersamaan dan menyerang Romo secara membabi buta. Berhentilah mengoceh. Kau hanya diminta untuk bersujud, bukan mengoceh, bodoh. Aku tidak akan bersujud sekalipun bumi menghimpit seluruh tubuhku. Sialan. Mas, hentikan. Aku tidak peduli, kau harus mati, Romo. Pukulan demi pukulan yang dilayangkan oleh Ramli tidak menurunkan harga diri Romo untuk menundukkan kepalanya terhadap Mbak Sumerep. Tunduk kowe. Sujud di hadapan Sumerep. Mas, sudah. Pak Romo tersenyum terhadap Mbak Sumerep. Tidak ada lagi ketakutan di dalam dirinya. Pak Romo benar-benar bernyali besar. Pasalnya dia seperti memiliki strategi yang tersembunyi. Kau yakin bakal menang, Sumerep? Apa maksudnya? Apakah buahnya santet sudah kamu temukan? Ramli, berhenti. Jimba, kowe siap jadi buahi. Bukan aku. Sopo? Untuk apa aku beritahu pada iblis? Brengsek, siapa buahnya? Teriak Sumerep dengan kesal. Tongkatnya yang dipegang diarahkan tepat kepada kepala Pak Romo. Lebih baik kau bersujud, itulah dosa-dosamu. Pak Romo menjatuhkan tubuhnya di hadapan Sumerep. Kepalanya menyentuh kedua kaki Mbak Sumerep. Aku satu langkah di hadapanmu, Sumerep. Citra, Ramli, tinggalkan orang-orang bodoh ini. Tugas kita telah selesai. Tapi Mbah,
Biarkan dia menghayal. Tidak ada satupun orang yang mampu menghancurkan santetku. Tidak ada. Sesombong itukah dirimu, Sumerep? Tanya Pak Romo. Mbah Sumerep membalikkan pandangannya ke arah Romo yang sudah tidak berdaya itu. Kau akan tahu nanti di bulan terakhir menuju santet yang kau janjikan itu. Dari situ kau akan tahu bahwa rencana yang kau persiapkan selama 25 tahun hanyalah sia-sia semata. Biarkan saja dia bermimpi. Kita akan kembali lagi di malam satu suro. Mbah Sumerep, Citra, dan Ramli meninggalkan tubuh Pak Romo yang telah babak belur itu. Dalam benak Romo, dia sengaja melakukan hal ini untuk memancing santet itu tidak berdaya. Dia telah menyimpan umpan cerdiknya untuk membatalkan serangan Mbah Sumerep di malam satu suro nanti. Maman, kuharap kau baik-baik saja di tempat musuh. Dia pun pingsan dengan luka lebam memenuhi seluruh wajahnya. Kirana yang telah berhasil melepaskan ikatan talinya segera berlari menuju Romo. Maman sengaja dijadikan umpan agar dia menukar segala materi yang dipersiapkan untuk membunuh Sabto dan Kirana. Target selanjutnya yang akan Mbah Sumerep arahkan adalah Sabto dan Kirana. Hal ini diperkuat dia tidak mungkin membunuh Buyati karena cintanya masih melekat di dalam hati. Dia juga tidak mungkin membunuh Maman dan Romo secara cepat karena keduanya sudah pasti akan mati sebelum santet malam satu suro itu dilayangkan. Namun berbeda dengan pandangan Pak Romo, Maman sengaja memasuki kamar Pak Mulyo dan Buwati agar makhluk gede dur itu membawanya hingga ke padepokan Mbah Sumerep. Dari situlah Maman akan menjalankan tugasnya yang telah diberikan oleh Pak Romo, bahwa keduanya, Romo dan Maman, akan menjadikan Buyati sebagai batu loncatan santet itu sendiri. Sepeninggal kedua orang tua Sabto, rumah Kirana menjadi sangat sepi. Sabto dan Kirana semakin tidak bersemangat untuk membalikan kehidupannya agar menjadi lebih baik. Mereka berdua telah berputus asa, dimakan waktu yang terus-menerus menyiksanya. Aku di mana? Tanya Maman sambil memandangi sebuah gubuk yang berada di tengah hutan. Dengan dinding penuh dengan tulang belulang manusia yang telah diawetkan. Sialan, Romo, rencanamu benar-benar beresiko. Maman memegangi dahinya yang terluka akibat lemparan makhluk itu di dinding tembok kamar Pak Mulyo dan Buwati. Nasib mereka, Sabto dan Kirana, ada pada diriku. Jika aku kalah, mereka juga akan mati dibunuh Sumerep. Maman merasa makhluk itu dipanggil hanya ketika ada urusan tertentu saja. Artinya jika tidak ada mandat langsung dari Mbah Sumerep, dia tidak akan datang untuk melakukan penyerangan. Tugas Maman hanya memastikan bahwa sebelum malam satu suro dia telah mempersiapkan itu semua. Pikirkan, Man, pikirkan apa yang harus kau lakukan sekarang. Kau harus cepat ambil tindakan itu sebelum Sumerep dan yang lainnya kembali ke padepokan ini. Maman melangkah ke sebuah ruangan tempat di mana berbagai macam barang-barang seperti baju, helaian rambut, kuku, sisir, cermin, boneka berserakan di tempat itu. Baju itu milik Pak Mulyo dan Buwati. Lalu apa ini? Maman segera mengecek satu persatu. Siapakah yang mengambil barang-barang ini semua? Bahkan tepat 25 tahun yang lalu barang ini masih ada. Terdengar ada yang datang. Maman bersembunyi di dalam lemari yang mana lemari itu juga memuat barang-barang para korban yang menjadi korban santet kebiadaban Mbah Sumerep. Dia menutup lemari itu dengan rapat. Makhluk itu, ucap Maman dalam hati. Dia melihat sosok siluman monyet sedang meletakkan barang-barang milik Sabto dan Kirana. Sejak kapan setelah itu siluman monyet itu menghilang tepat Maman menundukkan pandangannya. Syukur dia tidak ada. Maman pun keluar dari lemari itu dengan berhati-hati lalu berjalan menuju tempat di mana siluman monyet itu meletakkan barang-barang milik Sabto dan Kirana. Benar saja itu milik Mas Sabto dan Mbak Kirana. Jadi selama ini dia mencuri secara diam-diam. Benar-benar di luar akal. Maman pun mengambil barang-barang itu dan segera kembali menuju lemari sebagai tempat persembunyian sementaranya. Belum juga Maman memalingkan wajahnya, dorongan keras mengenai tubuh Maman berasal dari sesuatu yang tidak tampak.
Karena kebetulan tempat itu agak gelap, dia tidak tahu siapa yang lagi-lagi melempar tubuhnya hingga melayang ke udara dan terjatuh ke dinding yang terbuat dari anyaman. Badanku. Maman menahan rasa sakit. Tubuh Maman bergetar manakala ada sesuatu yang mendekatinya dengan aroma kematian yang tercium hingga membuat nafasnya tersengal-sengal naik turun. Kededur. Makhluk itu menatap tajam wajah Maman sambil mengangkat kedua tangannya ke arah Maman. Dihantamkan dengan keras oleh makhluk itu hingga dia pingsan di tempat. Tubuh Maman diseret menuju ruangan yang penuh dengan damar atau lampu pijar yang terbuat dari bara api menggunakan minyak tanah dan sumbu. Maman diletakkan begitu saja di depan pintu ruangan itu. Mbah Sumerep dan yang lainnya tahu Gede Duwur itu membawa sesuatu. Letakkan di depan situ. Perintah Mbah Sumerep, makhluk itu pergi meninggalkan getaran hebat yang menggetarkan seluruh ruangan padepokan. Siapa itu, Mbah? Dia adalah otak dari kehancuran kita. Kita harus memanfaatkannya dengan baik. Cepat buka pintunya dan seret dia kemari. Ramli segera menuju ke depan pintu dan membukanya secara perlahan. Ketika pintu itu terbuka, Ramli kaget melihat seseorang yang dikenalinya. Maman. Ramli mengarahkan wajahnya ke Mbah Sumerep. Seret kemari. Ramli menyeret tubuh Maman ke hadapan Mbah Sumerep. Apa yang akan kau lakukan padanya? Dia adalah otak dari kehancuran kita. Jika kita telah mematahkan lehernya dan membunuhnya sekarang, mungkin akan memberikan efek jerah pada Sabto dan Kirana. Tapi jika kita memanfaatkannya untuk membantu kita dalam penyerangan ini, kemungkinan besar kita akan menang telak. Apakah kau paham? Bagaimana jika dia menolak? Mbah Sumerep pun membuka baju Maman lalu berkata, Ambilkan aku pisau di meja. Citra mengambil pisau di atas meja lalu menyerahkannya. Sumerep melukai tiap sidik jari Maman. Apa yang akan kau lakukan? Ambilkan bokor. Citra mengambil bokor dan menyerahkannya pada Mbah Sumerep. Akan kupraktekkan cara penggunaan santet itu. Darah yang mengucur dari tiap sidik jari Maman dimasukkan ke dalam bokor kosong. Setelah sudah terisi, Sumerep mengoleskannya pada dada Maman dan menggambarkan lambang bintang sebagai wadah untuk santet. Mundur, Sengato. Perintah Mbah Sumerep, Citra dan Ramli mundur beberapa langkah. Sepertinya Mbah Sumerep akan memperlihatkan cara penggunaan santet malam satu suro yang akan disegerakannya nanti ketika tepat di malam satu suro. Setelah mengoleskan lambang iblis itu, Mbah Sumerep berdiam diri beberapa saat. Dia mengambil sebuah keris dan boneka yang akan menjadi media santet itu sendiri. Sambil merapalkan mantra khusus, Mbah Sumerep mulai berkomat kami tanpa henti. Setelah selesai, Mbah Sumerep melukai tangannya sendiri dan mengarahkan darah itu kepada boneka yang berada tepat di atas dada Maman yang telah digambarkan lambang iblis itu. Secara tiba-tiba tubuh Maman bergerak tiada henti. Aku hanya memperlihatkannya saja. Ini adalah contoh ketika seseorang telah mendapatkan serangan santet malam satu suro. Nantinya tubuh korban akan bergetar hebat tiada henti. Setelah itu dari mulutnya akan keluar darah yang sangat banyak. Pembuluh darahnya akan pecah. Tubuhnya serasa seperti terbakar oleh kobaran api. Jantungnya melemah. Pernafasannya menjadi kacau. Ramli dan Citra tidak percaya santet itu benar-benar nyata di depan dirinya sendiri. Naluri membunuh Mbah Sumerep memang benar-benar berdarah dingin, tanpa ampun dan tidak berbelas kasihan. Mbah Sumerep segera mengangkat boneka itu dan menghapus tanda dari tubuh Maman. Dalam sekejap, tubuh Maman normal kembali. Apakah kalian menyaksikan betapa kejamnya santet itu? Citra dan Ramli mengangguk sambil menundukkan kepalanya. Mbah, aku ingin bertanya. Silakan. Apakah santet ini bisa melukai penggunanya? Bisa. Dengan apa?
ketika wadah yang digunakan oleh santet itu salah. Maksudnya apa, Mbah? Ketika hari di mana santet itu dilayangkan, wadahnya diganti oleh wadah yang lain. Dengan itu santetnya akan menyerang pada orang yang melayangkan santet itu sendiri. Aku masih belum paham, Mbah. Begini, jika aku ingin melayangkan santet itu pada Romo, lalu Maman sebagai wadah santet itu memberontak dan menghapus lambangnya, lalu dia mengganti media santet itu dengan kepemilikan barang-barang kalian, santet itu akan menyerang kalian. Jadi, jauhkan barang-barangmu dari hadapan Maman. Dengan itu resiko terkecilnya dia tidak akan menyerangmu secara diam-diam. Baik, Mbah. Pak Romo, apa yang harus kita lakukan? Maman hilang tiba-tiba, aku tidak habis pikir semuanya akan berjalan kacau. Masih ada waktu beberapa bulan lagi sebelum malam 1 suro. Aku sedang memikirkan strateginya. Sekarang bersiaplah seperti biasa. Jangan sampai kita terlalu panik terhadap sesuatu hingga kita lupakan prioritas kita sebenarnya. Baik, Pak. Kita harus bersiap hingga hari di mana semuanya berjalan dengan lancar. Bagaimana dengan suamimu? Dia masih belum siuman, mungkin tekanannya ada di dalam hatinya. Kedua orang tuanya telah tewas, aku tidak habis pikir tekanan batin itu melekat hebat di dalam hatinya. Sudah aku duga suamimu tipe orang yang lemah dalam mengambil keputusan. Ibu juga masih syok, dia belum siuman setelah tubuhnya terjatuh di kamar mandi. Ibumu masih belum siuman sepenuhnya, dia juga akan menjadi korban selanjutnya. Waspadalah. Sementara Maman, dia ditahan di sebuah ruangan khusus, tempat di mana segala aktivitasnya terganggu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Makanlah ini, Man. Kau jangan mati sekarang, kami masih membutuhkanmu. Ramli memberikan singkong dan umbi-umbian. Makan. Apa tawaranku salah? Kau adalah tangan kanan dari orang terpandang. Kau melakukan ini karena dendam. Ingatlah, dendam tidak akan pernah ada habisnya. Cintamu telah diraup habis oleh dendam busukmu. Sadarilah kondisimu, Man. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kau hanyalah tikus yang terperangkap dalam jebakan kami. Cepat atau lambat, langkahmu akan segera terhenti. Ramli pun meninggalkan Maman dan berlalu seperti angin yang tertiup, tidak memperdulikan Maman lagi. Akhirnya aku berhasilkan wadah yang dimaksud oleh Sumerep. Maman menyembunyikan barang-barang Ramli, Citra, dan Mbak Sumerep. Barang-barang itu adalah rambut Citra, kuku Mbak Sumerep, dan potongan baju Ramli. Ketiganya akan dijadikan media sebagai serangan balik Maman. Selama dalam kurun waktu 3 bulan, Maman dinyatakan hilang oleh Sabto dan Kirana. Romo yang mengetahui kebenarannya tidak pernah mengungkapkan kejadiannya sebenarnya terkait Maman. Sabto dan Kirana mengira Maman telah tewas setelah dirinya dilempar oleh makhluk besar hitam yang kerap kali membunuh para korban. Lain dengan Citra yang masih memendam dendam terhadap Kirana, dirinya terpaksa menahan itu semua ketika malam 1 suro tiba. Mas, kira-kira ketika anak ini lahir, kau akan memberikan nama siapa? Kamu ini, Dek. Kan masih berumur 2 bulan, masih terhitung 7 bulan lagi untuk melahirkan. Apa tidak terlalu cepat mengira-ngira pemberian nama? Iya juga sih. Sekarang kita hanya prioritaskan terhadap kesehatan masing-masing. Oh iya, besok itu malam apa ya, Dek? Besok bukankah malam 1 suro? Benarkah? Tanya Sabto dengan raut wajah yang benar-benar sangat terkejut. Kenapa memangnya, Mas? Apakah ada yang salah dengan besok malam? Besok santet itu akan menyerang kita lagi. Masih ingatkah akan kejadian itu? Astaga, benar sekali. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Kita harus menemui Mas Romo. Sabto dan Kirana keluar dari kamarnya, tapi dia mendapati bunga kantil berserakan persis di depan rumahnya. Bunga kantil, tanda apa ini, Mas? Aku ingat perkataannya. Siapa? Citra. Mengenai tanda santet itu.
Santet malam satu suro. Benar, aku ingat perkataannya. Dia mengatakan ketika malam mulai redup, bunga kantil berguguran. Ingatlah saat itulah santet itu dilayangkan. Kira-kira seperti itu perkataannya. Apa bentuknya? Aku tidak tahu. Pak Romo mendatangi mereka berdua. Mas, esok malam mereka akan datang. Ingat, jaga ibumu. Kira jangan sampai mereka membunuh ibumu. Nggih, Pak. Sabtu aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Mari ikut aku. Sabto meninggalkan Kirana tepat di depan kamarnya. Dia mengikuti langkah Pak Romo yang mengarahkan terhadap sesuatu. Apakah kau pernah dititipkan sesuatu oleh ibumu? Sesuatu apa itu? Sesuatu itu berbentuk kalung. Kalung? Kalung itu ya, aku ingat. Aku masih menyimpannya. Kalungkan padamu nanti. Padaku? Iya, karena hanya kau yang akan selamat dari santet ini. Sabto hanya terdiam sambil menatap wajah Pak Romo dengan tatapan bingung. Tunggu dulu, Mas. Apa maksudnya semua akan berakhir? Tidak, ini belum berakhir. Kau tidak mengerti apapun tentang santet itu. Semua keluargaku mati terbunuh dengan tanda iblis di dadanya. Semuanya mati tidak tersisa. Lalu apa artinya hanya aku saja? Bagaimana dengan Kirana dan Mas Romo? Lalu Bu Yati dan juga mamanya yang sampai saat ini belum ditemukan. Kau ingat hal ini. 1. Santet itu mengikat tubuhmu. 2. Pernafasannya menjadi kacau. 3. Pembuluh darah akan meledak. 4. Jantungmu akan melemah. 5. Matamu akan sayu. 6. Mulutmu akan keluar darah. 7. Organ tubuhmu akan hancur seketika. Santet ini lebih kejam dari apa yang pernah aku pikirkan. Mas, jangan aku yang hidup. Lebih baik Kirana saja, aku tidak pantas. Bangunlah, toh. Kau ini yang akan dijadikan sebuah persaksian di hadapan sejarah kelak. Jika bukan karena kau, siapa yang akan menjelaskan kejadian ini semua? Siapa? Sejarah? Kejadian kenapa harus aku? Kamu memang lemah, tapi intuisimu tinggi. Aku tahu itu. Aku yakin kau bisa demi kita semua yang akan menjadi sebuah persaksian akan dosa-dosa para dukun biadab yang berambisi untuk keinginannya sendiri. Mas, sekali lagi aku menolak. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuh Kirana sekarang. Romo langsung meninggalkan Sabto dan menuju ke kamar Kirana. Kau gila kah? Pak Romo tidak menggubris perkataan Sabto. Dalam hati Pak Romo, dia sangat sakit hati jika kejadian ini tidak bisa disaksikan oleh sejarah dan menjadikan pelajaran berharga akan kejamnya santet karena dendam yang berkesinambungan. Pak Romo pergi ke dapur sambil membawa pisau dan kembali menuju kamar Kirana. Putuskan sekarang. Sabto memegangi kepalanya. Dia masih teringat hari di mana pertemuannya dengan Kirana. Dia berjanji akan membahagiakan Kirana. Belum lama ini Kirana sedang hamil dan dia meminta kepada Sabto untuk segera diberikan nama terhadap anaknya. Mas, tunggu. Sabto masih teringat saat kedua orang tuanya terbunuh oleh santet itu. Dia dikelilingi oleh kebingungan yang memaksanya untuk bertindak cepat. Cepat atau lambat semua akan terjadi. Kematian itu akan dekat. Semuanya akan terasa sangat asing ketika menimpali satu persatu kejadian masa lalu yang terus terukir dalam pikiran kacaunya. Baiklah, Mas. Aku yang akan menjadi saksi sejarah. Berikan aku strateginya. Pak Romo tersenyum sambil menurunkan pisaunya. Ikuti aku ke kamar. Aku berikan cara untuk menghadapi manusia iblis itu. Besok malam 1 suro, Mbak. Ya, aku tahu sepertinya besok akan menjadi sejarah yang sangat besar. Bagaimana dengan Maman? Dia masih tidak mau bicara. Tubuhnya sudah semakin kurus. Apakah dia menyimpan sesuatu? Maman, dia tipe orang yang tidak mudah ditebak. Sepertinya dia telah merencanakan sesuatu. Mas Romo yakin dengan ini? Ini cara satu-satunya. Lalu apakah itu akan berhasil?
Sepertinya begitu aku telah mengetahui gerak-gerik perjalanan Santet ini berjalan. Hanya bermodalkan belajar dari pengalaman saja aku yakin itu. Bagaimana jika gagal? Mengapa kau tanpa pesimis? Bukan begitu, jika gagal semua akan hancur seketika. Itu bukan hal yang kita inginkan, bukan? Tidak, aku yakin ini akan berhasil. Tepat di malam 1 suro nanti, Pak Rom akan pergi menuju padepokan Mbah Sumerep. Dia akan menyerang Mbah Sumerep ketika Santet itu akan menyerang Sabto dan Kirana. Bersamaan dengan itu, Kirana harus bersembunyi di bawah tempat tidur untuk menghindari gede duhur itu mendatanginya. Namun ada satu pilihan yang berat dilakukan oleh Sabto. Pilihan itu adalah Sabto harus membunuh Buyati agar setengah dari kekuatan Mbah Sumerep menghilang. Karena buhul tali gaib Buyati berada pada Mbah Sumerep yang tentunya memakan kekuatan Mbah Sumerep yang sangat besar. Besok malam 1 suro aku harus cepat melepaskan diri agar bisa menyerang balik. Seperti apa yang dikatakan oleh Mas Roma padaku. Malam 1 suro ketika bulan purnama redup, bunga kantil berguguran. Saat itu juga Santet malam 1 suro akan benar-benar menjadi serangan titik balik antar keduanya. Mas Sabto, Dek, kamu mau kemana? Aku titip rumah ya, Mas. Tolong beritahu kepada sejarah bahwa kita pernah bersama. Kita pernah memadu cinta hanya karena perjodohan semata. Sabto memperhatikan busana yang dikenakan oleh istrinya dengan busana berwarna putih, berbau melati, harum sekali. Rambutnya yang terbiasa terikat oleh konde dan disanggul rapi. Kirana tampak cantik. Mau diberi nama siapa anak kita kelak, Mas? Aku ingin tahu jawabannya. Anak kau berhamil 2 bulan, Dek. Tidak apa, Mas. Aku ingin ketika hati ini merindukanmu. Anak Mas Sabto menjadi pelipur laranya. Mau diberi nama siapa, Mas? Purnama. Ya, nama itu cocok dengan nama anak kita. Beri nama anak kita dengan nama Purnama. Namanya indah, Mas. Kesannya seperti awal dari perjalananku menuju kepada kehidupan yang akan datang. Maksudnya, Purnama. Gemerlap cahayanya menyinari perjalananku nanti. Terima kasih, Mas. Mas, bangun, sudah siang. Dek, tadi Mas mimpi apa? Sudah siang, Mas. Astaga, aku tertidur sambil terbawa mimpi. Mimpi? Iya, mimpi, Dek. Mimpi apa? Sabto hanya terdiam sambil menahan rasa sedihnya. Sebentar lagi pertanda itu akan muncul. Mas, mandi sana. Iya, Dek. Mas mau mandi dulu ya. Mas Romo kemana, Dek? Dia keluar sedari pagi buta, katanya ingin menemui seseorang. Benar saja, Pak Romo sudah menuju padepokan Mbah Sumerep. Sebentar lagi akhir dari perjalanan ini selesai. Sabto pun keluar menuju kamar mandi lagi dan lagi. Pandan dan lingkaran ilalang itu mengering setelah kemarin diganti yang baru. Bunga kantil juga berserakan di depan rumahnya. Sabto yakin malam ini Santet itu akan menyerang rumah ini untuk yang keberapa kalinya. Sabto hanya menjalankan tugasnya. Tugas terberat dalam kehidupannya, tugas yang tidak pernah ingin diembannya begitu saja karena paksaan. Hingga malam itu tiba. Semua siap. Siap, Mbah. Ramli, pergi ke tempat Mama, jaga dia di sana. Barangkali dia berani kabur. Bunuh dia tanpa ampun. Siap, Mbah. Ramli menuju kamar Maman, sedangkan Citra dia masih mematung di dekat Mbah Sumerep. No, Pondo. Mbah, ajarkan saya menggunakan santet itu. Untuk apa? Untuk membunuh Kirana. Kau tahu resikonya sangat besar. Aku tahu itu, tapi... Apakah kau telah siap? Aku siap, Mbah. Baiklah, aku akan ikuti apa yang kau inginkan. Setelah itu resikonya kau tanggung sendiri. Baik, Mbah. Ramli memasuki ruangan di mana Maman yang telah tidak berdaya lagi untuk berontak. Wajah Maman sangat pucat karena dia hanya memakan sedikit makanan yang diberikan oleh Ramli padanya.
Man, kamu tidak makan. Maman tersenyum sambil mengarahkan pandangannya ke hadapan Ramli lalu berkata, Aku ora pengen mangan panganan saking iblis koyo kowe li. Kamu tahu mengapa saat itu aku bergabung kepada Mbak Sumerep? Saat dimana kau ingin menolongku tapi Suro Sosialan itu melarangmu. Itu karena kami terikat perjanjian antara hidup dan mati. Maman terdiam 1000 bahasa. Dia tidak ingin menggubris sedikit pun pertanyaan yang Ramli lemparkan kepadanya. Andaikan hari itu Suroso membantuku, mungkin kita akan memerangi Mbak Sumerep bersama. Tapi roda kehidupan akan selalu berputar. Siapa yang merasa kalah akan dicap lemah, bukankah begitu, Man? Aku tidak bermaksud mengungkit masa lalu, hanya saja kau adalah korban dari kemarukan yang telah Tuanmu perbuat. Maman terdiam. Dia tidak mengatakan satu kata pun untuk menjawab segala argumen yang diberikan oleh Ramli. Aku berbicara pada orang yang budak. Ramli pun memalingkan tubuhnya. Dia membakar rokok untuk menenangkan pikirannya yang penat. Kita ditemukan dalam pertemuan yang sulit, Man. Aku ingin kau tidak pernah dendam pada aku, tapi bagaimana jadinya jika hal itu terjadi? Semoga saja nyawamu tenang di alam sana, Man. Diamnya Maman merupakan sebuah jawaban bahwa dirinya sedang membuka ikatan tali. Maman tidak ingin menggagalkan momen ini. 1 atau 2 menit yang dibuang begitu saja oleh Ramli adalah 1 atau 2 kesempatan Maman untuk menyerang balik. Man, apakah kau mendengarkanku? Maman berhasil membuka ikatan tali itu. Dia pun mencari benda tumpul untuk memukul Ramli dari belakang. Aku mendengarkanmu, Li. Bukan dari dunia, tapi aku mendengarkan ucapanmu dari akhirat. Maman berhasil memukul kepala Ramli dengan sangat keras. Ramli tersungkur terjatuh dengan wajahnya yang bersimbah darah. Bagaimana rasanya jika dipukul telak dari belakang, Li? Maman pun pergi meninggalkan Ramli, tapi ketika dirinya melewati tubuh Ramli, kaki Maman tertahan oleh tangan Ramli yang mencengkeram kakinya dengan kuat. Urusan kita belum selesai, Man. Maman pun menendang kepala Ramli, tapi tetap saja cengkeraman tangan Ramli tidak menggoyangkan sedikit pun posisi tangan yang terus menghalangi langkah Maman. Maman pun bergerak menuju tempat di mana kayu balok itu diletakkan, namun baru saja dia melangkah, Ramli menarik kaki Maman hingga terjatuh. Ramli segera merangkak menuju Maman yang sudah terjatuh. Dia kemudian memegangi tubuh Maman dengan kuat agar tidak bisa bergerak bangkit kembali. Kedua tangan Maman meraba-raba tempat di mana kayu balok itu diletakkan. Mereka sama-sama kuat, sama-sama tidak ingin kalah. Mereka semua saling ingin mendahului. Sementara itu, Pak Romo telah memasuki tempat di mana Sumerep sedang mengajari Citra untuk melakukan santet malam 1 suro. Seharusnya wadahnya adalah Maman, namun Ramli belum datang juga. Akhirnya Sumerep mengindahkan keinginannya. Pak Romo secara diam-diam menghindari tempat di mana bunga kantil itu berserakan. Dia tahu bahwa ketika dirinya menginjak bunga kantil, pasti makhluk gede dur itu akan segera menyerangnya. Citra, jika kau tidak ingin repot, buatlah lambang itu di tangan kirimu. Lalu lukai tangan kananmu untuk mengucurkan darah segar. Tempat di mana lambang itu kau buat, yaitu di tangan kiri. Nantinya tempelkan boneka itu. Mbak Sumerep mengarahkan tempat di mana boneka itu diletakkan. Tempelkan boneka itu dengan barang kepemilikan korban yang akan kau santet. Tapi ingat, kau belum tentu bisa selamat karena santet ini hanya aku saja yang mampu bisa menjalankannya. Resiko kematian bisa saja menyerangmu. Pak Romo mendengarkan secara seksama perkataan itu. Dia tahu bahwa Citra akan menyerang Kirana. Karena itu sebelum Citra berhasil menghancurkannya, Romo harus segera membunuh Citra agar Kirana dan Sabto bisa diselamatkan. Dek, bersembunyilah di bawah tempat tidurmu. Jangan keluar sebelum aku menyuruhmu keluar. Kau paham kan? Iya, Mas. Dalam hati Sabto, dia menyuruh Kirana bersembunyi agar dia tidak mengetahui rencana pembunuhan terhadap Buyati.
Sabta pun langsung menuju dapur. Dia mengambil pisau untuk segera membunuh Bu Yati agar setengah dari kekuatan Sumerep berkurang. Maafkan aku, Dek. Aku lakukan ini demi menghancurkan santet itu. Maman terus menarik tubuhnya agar bisa mencapai kayu balok itu. Dengan sekuat tenaga dia kerahkan tubuhnya yang telah kurus dan kehilangan kekuatan tubuhnya. Sedangkan Ramli dia terus menahan kedua kaki Maman agar tidak bergerak jauh dari tempatnya. Maman pun berhasil menggapai balok itu. Dia pun mengarahkan balok itu tepat di kepala Ramli. Mati kowe, mati. Ramli masih bisa bergerak. Darahnya terus mengucur dari kepalanya. Dia tidak pantang menyerah untuk menghentikan pergerakan Maman. Ramli menyobek celana Maman. Maman terkejut akan hal itu. Jangan-jangan dia ingin menggunakan santet terlarang itu pada tubuhnya sendiri agar Maman terbunuh oleh Gede Duwur. Maman pun menendangi tangan Ramli agar sobekan kain itu menjauh darinya. Ramli melepaskan kedua tangannya dan mundur beberapa langkah sambil memegangi sobekan celana Maman. Sopo sing bakal mati, Man? Kau tahu kan jika santet itu kau gunakan bukan pada tujuannya, maka kau sendiri akan mati. Kau salah, Man. Kita akan mati bersama di sini. Tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Maman pun menekan tubuhnya agar bangkit dan menuju Ramli yang akan menggunakan santet itu. Ramli membuka bajunya. Dia melukai tangannya sendiri dan menggambarkan lambang iblis di tubuhnya. Darah Ramli yang masih segar itu dia letakkan tepat di bagian tengah sobekan celana Maman. Hentikan Liojo lakoni kowe. Masamu sudah habis. Ramli segera menempelkan sobekan celana itu tepat di dadanya. Secara sekejap santet itu aktif dan menyerang Maman. Mula-mula hidung Maman mengeluarkan darah. Darah itu menetes hingga membuat kepala Maman sangat pening. Lalu tubuhnya terasa panas hingga Maman membuka bajunya. Bersamaan dengan itu Ramli juga mengeluarkan darah dari hidungnya. Mereka berdua terkena santet secara bersamaan. Bedanya jika Maman mendapatkan serangan dari Ramli karena Ramli sebagai orang yang menyantet Maman. Sedangkan Ramli terkena tulah dari santet itu karena dia melanggar ketetapan tujuan dari santet yang seharusnya hanya dilayangkan untuk Kirana. Aku sengaja melanggar janji ini karena buah dari santet itu sebenarnya adalah Kirana. Namun karena aku melanggarnya, aku sudah siap menerima resikonya. Maman secara tiba-tiba memuntahkan darah dari mulutnya. Aku telah merekam jejak di mana santet itu bisa digunakan. Karena itu kau juga akan mati, Li. Pilihan yang tepat, tapi kau tidak ingat bahwa ini adalah awal dari kekalahan Sumerep karena berani membunuhku. Tidak berbeda dengan Maman, Ramli pun memuntahkan darah segar dari mulutnya. Keduanya masih menahan santet itu mengenai tubuhnya masing-masing. Pernafasan mereka menjadi sesak. Organ tubuh mereka menjadi panas dan seakan-akan ingin meledak. Mereka berdua telah terkena santet di malam satu suro ini secara bersamaan. Tidak ada yang mampu menghindarinya. Bahwa Mbak Sumerep sekalipun, karena dampak terhebat dari santet ini adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah kematian. Tubuh Maman dan Ramli jatuh secara bersamaan. Kedua tangannya saling berhadapan, seperti ingin menggenggam satu sama lain. Mereka tewas di tempat. Dua orang pertama telah tewas terkena santet malam satu suro. Mbah, di mana Ramli? Di ruangan Maman. Aku menyuruhnya untuk menjaga Maman, tapi sampai sekarang dia belum juga mendatangiku. Baiklah, aku akan mengeceknya, Mbah. Citra pun pamit izin keluar untuk menemui Ramli yang mendapat mandat menjaga Maman. Seharusnya Maman akan dijadikan wadah sebagai penyerangan santet itu. Tapi realitanya Ramli dan Maman telah tewas oleh santet itu sendiri. Pak Romo yang berada di hadapan pintu ruangan Sumerep terkejut ketika mendapati Citra ingin menuju ke arahnya. Dia pun bersembunyi untuk menangkap Citra dengan tujuan untuk dijadikan sandera. Begitu Citra keluar dan menutupi pintunya kembali, kedua tangan Pak Romo segera membekap mulut Citra dari belakang. Jika kau berani teriak, keris ini akan melubangi perutmu hingga menusuk lambung busukmu. Paham? Citra hanya bisa mengangguk. Romo pun menyuruh Citra untuk membukakan pintu ruangan Mbak Sumerep. Buka pintunya. Bagaimana?
Sambutanmu sungguh hangat, Sumerep. Mbah Sumerep yang melihat kondisi Citra sedang dibungkam oleh Pak Romo langsung bangkit dan mengambil kerisnya. Jika kau berani melayangkan santet itu sekarang, aku juga bisa membunuhmu dengan sekejap. Letak setengah kekuatanmu ada pada Buyati, kan? Bagaimana kau tahu? Aku telah menyadari semuanya dari awal ketika kau menyantet seluruh keluarga aku. Hanya Buyati yang tidak kau bunuh, padahal Suroso kakakku hampir mati karena santet itu. Bukankah itu unik? Gara-gara kakakmu yang bodoh itu, dia telah meraup seluruh kebahagiaanku di masa lalu. Semuanya hancur berantakan, dunia tidak memihakku. Pak Romo melangkah maju dengan kedua tangannya masih mendekap leher Citra dan kerisnya siap menusuk Citra jika dimulai berontak. Kau sudah kalah telak, Sumerep. Aku telah membaca semua pergerakanmu. Aku telah tahu siapa yang kau incar selama ini. Kau hanya mengincar Kirana untuk dijadikan buah dari santet malam satu suro ini, kan? Romo, kau memang cerdas. Tapi ingat, kami masih menyandra Maman. Nantinya Ramli bersedia untuk membunuh Mama jika dia berani memberontak. Kau tahu Maman adalah senjata dari penyerangan mendadak ini. Apa maksudnya? Maman telah membunuh Ramli. Cara itu telah kami pikirkan untuk segera membunuhmu juga. Mbah Sumerep terkejut mendengar hal itu. Dia mengepalkan kedua tangannya dan menatap tajam kedua mata Pak Romo. Bajingan. Mbah Sumerep tidak peduli dengan ancaman bahwa Pak Romo akan membunuh Citra jika bergerak. Apakah Sumerep telah kehilangan akalnya? Romo pun menusuk perut Citra, tapi tetap saja Mbah Sumerep beringsek ke arah Pak Romo tanpa memikirkan apa yang ada di hadapannya. Kau ikutu mati, Romo. Romo pun menarik keris yang menancap di perut Citra lalu mendorong Citra hingga tersungkur jatuh. Mbah Sumerep dengan cepat mengarahkan kerisnya ke arah perut Pak Romo. Begitupun juga dengan Pak Romo, mereka saling mengarahkan keris itu ke masing-masing perut lawannya. Kedua keris itu menusuk ke masing-masing perut lawannya, darahnya membasahi masing-masing baju yang dikenakannya. Pak Romo dan Mbah Sumerep tidak lagi bersikukuh untuk saling menyerang karena keduanya telah tidak berdaya lagi akibat tusukan keris itu. Romo, aku tidak sudi kau hidup. Pak Romo memejamkan matanya. Kini orang yang ditusuknya yang merupakan dalang dari penyerangan terhadap keluarganya telah tewas di hadapannya. Pak Romo masih menahan lukanya walau nafasnya telah tersengal-sengal, tatapannya semakin kabur. Tubuhnya akan ambruk karena menahan beban tubuh Mbah Sumerep yang telah tewas. Dengan begini akhir sudah semuanya. Bersamaan dengan itu, Sabto telah membunuh Buyati tepat sebelum tertusuk keris itu mengenai tubuh Sumerep dan berakhir kepada kematian. Bu, maafkan Sabto. Sabto tidak bermaksud mengecewakan ibu, tapi ini adalah jalan satu-satunya yang harus aku tempuh. Tangan Sabto penuh dengan darah. Hari itu dia seperti pembunuh yang mengakhiri korbannya dalam kegelapan. Tidak pernah terbayangkan bahwa cara ini sangat ampuh untuk membunuh Mbah Sumerep dengan cepat. Romo menjatuhkan tubuh Sumerep yang telah tewas. Bersamaan dengan itu, dia menarik keris yang masih menancap di perutnya yang ditusukkan langsung oleh Mbah Sumerep. Sambil menahan tangis, Romo merangkak menuju meja Mbah Sumerep untuk mengambil sesuatu, tapi Pak Romo masih mendengarnya sesuatu dari arah belakangnya. Perutku. Apakah Sumerep masih hidup? Dia pun membalikkan tubuhnya dan mendapati Citra sedang memegangi perutnya. Kowe masih hidup? Brengsek tenan kowe, Romo. Romo segera merangkak menuju tempat Citra memegangi kerisnya. Satu tusukan lagi. Apa maumu? Pak Romo masih merangkak dengan pendarahannya yang terus mengalir. Kowe kudu mati di sini, Citra. Citra pun terus mundur dan tanpa sadar tangannya menyenggol sebuah meja dan menjatuhkan damar ke lantai yang terbuat dari anyaman bambu itu.
Sontak saja, api itu menjalar cepat hingga memenuhi ruangan tempat di mana Pak Romo dan Citra masih terkurung. Pernapasan Pak Romo pun terganggu. Dia segera menutup kedua hidungnya sambil menahan panasnya api yang telah menjalar ke seluruh ruangan. Karena bangunan itu terbuat dari kayu-kayuan, tentu saja api dengan cepat melahap seluruh ruangan. Citra masih punya satu kesempatan untuk bisa menyerang Kirana dari kejauhan. Iya, dia masih punya kesempatan untuk menyantet Kirana walau nyawanya juga harus terancam. Tiba-tiba Pak Romo berada di hadapan Citra. Tepat dengan itu, sebuah kayu besar yang terbakar jatuh tepat mengenai kepala Pak Romo. Citra yang melihat kejadian itu berteriak histeris. Dia memandangi tubuh Pak Romo yang telah terbakar di lahap si jago merah itu. Citra menangis sambil menahan panasnya api. Dia pun mengeluarkan beberapa helai rambut dari kantong celananya dan melukai tangan kirinya untuk membentuk lambang iblis. Jika buah dari santet itu adalah Kirana, maka Gede Duhur itu pasti akan menyerang Kirana. Citra segera melukai tangan kanannya. Dia pun menggambar lambang iblis dan meletakkan beberapa helai rambut itu tepat di atas lambang itu. Secara tiba-tiba hidungnya keluar darah. Kamu harus mati, Kirana. Kirana merasa ada sesuatu yang aneh. Mengapa sedari tadi suaminya Sabto belum kembali juga? Apakah dia baik-baik saja? Suara pintu terbuka. Sepertinya ada seseorang yang memasuki kamarnya. Namun mengapa tidak ada suara Sabto? Kirana penasaran. Dia pun keluar dari tempat persembunyiannya sambil memegangi perutnya. Ketika Kirana keluar dari tempat persembunyiannya dan memandang kamarnya, ternyata yang baru saja masuk adalah Gede Duhur. Gede Duhur. Kirana mundur beberapa langkah dari tempat tidurnya. Sosok Gede Duhur itu memandangi Kirana. Dengan pandangan yang tidak menyenangkan, Kirana menangis sambil memegangi perutnya. Di dalam perutnya terdapat anak Sabto yang harus dibesarkan. Dia tidak ingin anak pertamanya harus mati. Sosok Gede Duhur itu menarik tubuh Kirana dan mencekiknya tanpa ampun. Kirana tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong. Sabto yang mendengar suara lirik Kirana langsung menuju kamarnya. Hidung Kirana telah mengeluarkan darah. Pernafasannya menjadi sesak, tubuhnya terasa panas, matanya sudah layu. Kirana berada di ambang kematian. Bersamaan dengan itu, Sabto masuk ke dalam kamarnya dan mendapati istrinya sedang dicekik oleh sosok Gede Duhur itu. Mas, lari mas. Sabto yang mendengar itu tidak mengindahkan perkataan Kirana. Dia pun meringsek maju dengan hendak ingin membantu Kirana. Namun bukan keberuntungan yang terjadi, malah kebuntungan yang Sabto dapatkan. Sosok itu melayangkan tangannya tepat mengenai tubuh Sabto. Sabto terpental hingga menabrak dinding tembok kamarnya. Wajahnya bersimbah darah. Bersamaan dengan itu Kirana tewas di tangan sosok Gede Duhur. Kirana gugur tepat di saat Sabto berhendak untuk menyelamatkannya. Api itu membakar padepokan Sumerep yang berada di tengah hutan. Tubuh Citra telah melemah. Mulutnya mengeluarkan banyak darah. Luka di perutnya memberikan pendarahan yang cukup parah. Citra tewas di saat si jago merah itu meluluhlantahkan padepokan Sumerep. Pandangan Sabto telah kabur. Tangannya masih mengangkat-angkat ke arah istrinya yang telah tewas karena cekikan dari makhluk Gede Duhur itu. Sabto tidak kuasa menahan tangisnya karena gagal menjaga orang-orang terdekatnya. Dia begitu tidak berguna karena orang yang dicintainya telah tewas di hadapannya sendiri. Karena luka yang dirasakannya cukup parah, Sabto pingsan tidak sadarkan diri. Seluruh keluarganya telah tewas. Orang-orang terdekatnya juga telah gugur dalam santet malam satu suro. Sebagaimana telah disampaikan, Sabto berkewajiban untuk menyelesaikan tugas akhirnya, yaitu memberitahu kepada sejarah akan kekejaman dari santet itu sendiri. Ini merupakan kisah Sabto yang diangkat dalam cerita santet malam satu suro di daerah Jawa Tengah. Sekian, dan terima kasih buat Restu Wiratmaja yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.